Apa Mas? Nah, panjenengan itu napa? Saya pengen kenal sama sampean. Santai dulu he. Santai dulu. Duduk dulu, ngobrol dulu gitu loh. Temannya sampean itu apa? Udah. Gak kan, aku masih belum terima kan. Udah Om. Udah. Gitu kan. Aku pengen kenal, katanya pengen kenal sama aku. Sabar dulu. Udah. Coba. Biarkan. Kita kamu. Om, sabar Om. Biarin aja teman sampean biar nyoba. Biar nyoba, teman sampean biar nyoba. Enggak apa-apa. Caranya Ayo. kayak gini. Enggak apa-apa, dia kan tiba-tiba mau memukul saya. Biarin aja loh. Biarin aja. Udah dibilang juga. Awas kena gelas saya pecah no. Dipinggirkan. Udah. Udah. Santai dulu. Ini biar. Good. Iya. Gini. Gimana? Nih. Aku kesini tuh bukan mau adu tenaga dalam. Bukan, yang nyerang kan dia. Saya kan nggak ngadu, kan dia yang nyerang saya. Gus, saya tahu. Yang namanya ilmu hukum saya tahu. Nah, ya kan. Jenengan kesannya protek. Jenengan kesannya bertahan, tapi sebenarnya ada sesuatu yang jenengan keluarkan buat dia. Dan alasannya pasti protek, tapi itu sebuah serangan. Sabar Kang Mas. Makanya jaga emosi. Dibantu teman. Nanti Om, jaga emosi. Dibantu temannya itu. Hah? Dibantu temannya itu. Ini bukan masalah dibantu temennya. Sampai yang berubah, coba sampai yang tanggung jawab. Lah beliau tiba-tiba nyerang saya kok. Nggak mau tanggung jawab. Oh beliau tiba-tiba nyerang saya. Ya sama temannya ya sama bantulah. Sampai nggak mau tanggung jawab. Sama yang temannya yang nyerang saya kok. Saya yang suruh bantu. Oh saya diam-diam itu yang nyerang saya kok. Ya cuman caranya justru sampai. Apa? Oh saya ngobrol sama jenengan dia marah-marah nyerang saya kok. Saya apa ada masalah sama dia enggak? Ya dibantu temennya. Kalau mau nyerang di sini suruh nyerang lagi nggak apa-apa. Lihat kopi saya jadi korban. Bikinin kopi lagi Mas Andi apa? Apa kopi saya di untung nggak pecah itu. Monggo kalau mau ngobrol dulu Mas Andi. Santai aja. Kalau masih mau coba monggo. Udah Gus, kita nggak usah bahas yang seperti itu dulu. Aku sudah nyoba jenengan dari siang. Ya kan? Ini tiba-tiba dari tadi nyerang. Sabar dulu Kang Mas, jenengan sabar dulu Om. ya. Kita omong Masih mau marah? Ayo marah, ayo. Biar ini jadi urusanku dulu. Karena aku punya misi di sini. Sudah sama minggir sana, minggir. Kalau nggak suka minggir sana. Duduk sana sama anak itu. Sana. Gak usah nyerang kayak anak kecil gitu. Kan jenengan juga nggak usah emosi Gus. Enggak, siapa yang emosi? Kelihatannya kalem, kelihatannya senyum, tapi jenengan itu kelihatan dari sorot matanya itu pun amarah. Enggak lah. Ya dia tiba-tiba nyerang saya, silakan aja toh. Temen sampean tiba-tiba nyerang saya punya salah apa sama itu? Enggak, jujur Gus. Dari tadi memang salah satu temanku kenapa marah? Karena seperti dikerjain sama panjenengan. Kerjaan gimana? Disuruh datang, kita sudah datang jauh. Nyampe di sini jenengan bilangnya waktu di live tadi bilangnya apa? Nyampe ke sini kita nggak ada apa-apa. Kita udah sesuai prosedur yang panjenengan bilang. Panjenengan dawuh nopo, kita sudah mulai mengikuti. Tapi nyampe sini apa? Iya, inilah yang saya namakan orang itu butuh kesabaran. Sampean kan tahu saya dari panjenengan datang tadi masih ada tamu, bukan sedikit, banyak. Dan saya memang selama saya di rumah saya sendiri di sini melayani tamu itu mulai dari jam 1 siang sampai jam 1 malam. Kalau panjenengan niat bertamu, ingin tahu ya tinggal sampean lihat bagaimana kegiatan saya. Sama rekam ya enggak apa-apa, kan enak toh. Kalau sampean meminta saya untuk menuruti kemauan jenengan, ya seperti itu kasihan mereka yang datang dong. Tapi saya anggap jenengan ya masih lumayan baik lah mau masuk ke dalam, walaupun panjenengan nggak sabar. Tapi kalau sampai di gerbang terus saya lagi rukiah terus saya disuruh keluar, itu ya tambah nggak baik lagi. Oke lah jenengan sudah mau masuk ke dalam bertabayun, tapi masih ada kekurangan jenengan. Sabar dulu, saya sedang rukiah, saya sedang terapi. Lihat ada pasien saya, ada 30-an orang itu. Dan jenengan bilang saya suruh datang dari sore. Aku udah datang dari sore. Kalau cuma lihat kayak gitu mah banyak, di mana-mana juga banyak. Iya, gini Kang ya. Panjenengan saya suruh datang itu melihat secara langsung, bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat lewat video, secara langsung. Saya menyuruh panjenengan datang itu untuk melihat secara langsung, bukan untuk apa-apa. Bukan untuk apa-apa. Maksudnya gimana? Lalu terus suruh gimana? Tadi waktu live bilangnya saya bisa menyembuhkan orang dengan media tanah, dengan media rumput, dengan media sapu lidi. Ini nanti bisa di record ya, rekodnya bisa dilihat ya. Di
live TikTok tadi, pas saya live dengan masuk tadi, saya menyampaikan saya tidak pernah mengatakan kalau saya bisa menyembuhkan orang dengan menggunakan tanah ataupun sapu lidi. Tapi media saya yang saya katakan, media saya pengobatan itu dengan menggunakan tanah. Makanya tadi saya buru-buru pulang, buru-buru pergi. Tapi tadi lihat proses pengobatan saya menggunakan sapu lidi tadi untuk terapi. Terus saya menggunakan kunir. Terus tadi saya menggunakan daun pule, itu biar pulih. Saya gunakan daun alpukat biar dekat. Saya tadi menggunakan kunir, madu, degan, kelapa muda. Makanya kalau orang berbicara itu dipahami. Saya tahu kok keinginan panjenengan itu pengen pembuktian. Pembuktian pun juga saya masih agak ragu apakah pembuktian ini untuk membuktikan sesuatu hal yang bersifat goibiyah atau untuk menjatuhkan saya, kan begitu. Gus, aku sudah nyoba Yeah, diam, bukan untuk menjatuhkan jenengan. Dari tadi jenengan ngomong nyerocos terus. Aku nyoba diam, aku nyoba dengerin apa yang jenengan. Iya, saya kan bicara, sekarang diam. Sekarang jenengan bicara, saya diam. Yo, monggo. Jenengan tadi bilang bisa ngobati orang pakai tanah, ternyata nyampe di sini. Siapa yang bilang bisa ngobatin orang pakai tanah? Media. Bukan saya mengobati orang dengan tanah. Bukan saya menyembuhkan orang dengan tanah. Medianya, sarananya. Ya ini, orang mengatakan kayak pakai tanah katanya trik, pakai keris katanya trik, pakai daun katanya trik, pakai sapu lidi katanya trik. Lah itu media, sarana. Nah, ini kalau orang yang kayak gini ini agak susah karena panjenengan ngomong tadi siapa yang menyembuhkan, saya nggak bisa menyembuhkan, saya cuma pakai media ini, saya mendoakan. Kalau memang jenengan nggak mampu atau punya kapasitas untuk menyembuhkan orang, ngapain jenengan buka untuk penyembuhan atau untuk pengobatan? Kalau sampai memang nggak punya kapasitas untuk menyembuhkan ya nggak usah. Iya. Ini yang jadi kontroversi itu seperti ini, nggak bilangnya saat di depan saya bilangnya nggak bisa menyembuhkan, alasannya Allah yang menyembuhkan. Nah itu semuanya juga akan berkata seperti itu, Gus. Mau dokter mau apapun akan berkata seperti itu, ya kan? Lah panjenengan begitu saya datang ke sini saya tidak bisa menyembuhkan. Kalau nggak bisa menyembuhkan ngapain buka praktek pengobatan? Iya. Dah, saya jawab. Akan jawab. Iya. Setiap siapapun orangnya, apapun profesinya, bahkan itu guru, bahkan itu dokter, bahkan itu tabib, bahkan itu dukun, bahkan itu al-hikmah ataupun peruqyah. Tidak ada satu orang pun yang namanya al-hikmah, peruqyah, tabib, dukun ataupun dokter yang bisa menyembuhkan orang. Mereka semuanya itu hanya berusaha, berikhtiar. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, dokter bisa menyembuhkan orang nggak? Kalau saya bilang ya bisa lah. Ya, itu termasuk dalam kategori kalau di dalam ilmu hikmah jindik. Nah, karena kalau percaya dokter yang bisa menyembuhkan, ini adalah suatu kejindikan. Karena yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dokter itu hanya berusaha dengan memberikan obatnya dengan ilmu yang dia pelajari. Termasuk peruqyah, termasuk al-hikmah, termasuk tabib menggunakan sarana untuk pengobatan. Termasuk guru, itu tidak bisa memintarkan, mereka hanya mengajarkan. Yang memintarkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu untuk dipahami, agama itu untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita melakukan pengobatan itu harusnya kita merasa nggak bisa apa-apa, karena ya kita yang mengadakan Allah, yang menguatkan Allah, dan yang membisarkan pun juga Allah. Kita bisa melihat, dilihatkan oleh Allah. Kita bisa berbicara, dibicarakan oleh Allah. Kita bisa mendengar, didengarkan oleh Allah. Jadi kalau sampean itu berkata seolah-olah bahwa ini bisa, ini pasti bisa, tidak bisa. Tapi saya tidak bilang pasti. Sampean mengatakan itu bisa menyembuhkan, padahal tidak. Bisa karena kita sebagai manusia diberi sama Allah. Bagaimana tata cara belajar untuk mengobati. Jadi kita bisa mengobati. Ngopi biar tenang, biar nggak umrengan, biar nggak umrengan. Rokoknya apa buat sini, sayang? Nah, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa mengobati seseorang. Semuanya hanya berusaha, hanya berikhtiar saja. Dokter dengan obatnya, tabib dengan media-media dari alam seperti kunir dan lain sebagainya, dukun bayi dengan menggunakan tangannya, dukun sangkal putung, dipijat dan lain sebagainya, semuanya itu dengan menggunakan sarana. Mereka semuanya tidak akan bisa menyembuhkan. Kalau sarananya betul berbeda-beda. Tapi kenapa mereka itu buka praktek pengobatan? Karena memang mereka punya ilmunya untuk menyembuhkan. Ya dong. Nggak mungkin yang tiba-tiba mohon maaf nih, misalkan tukang apa yang tidak tahu pengobatan tiba-tiba buka praktek pengobatan. Aku tanya, kamu tukang A. Kenapa kamu nggak buka praktek pengobatan? Karena mereka nggak tahu ilmunya. Jadi nggak berani buka. Lanjangan berani buka berarti harus punya tahu ilmunya atau bisa ilmunya. Kalau tahu ilmunya coba tunjukkan. Bukankah tadi sama sudah melihat? Saya
melakukan pengobatan dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat. Salah satu yang saya ambil itu dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Bagaimana ketika seseorang mendoakan orang, itu bagaimana caranya? Yang pertama dengan membaca syahadat. Itu untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa kesadaran ketuhanan di dalam diri kita. Asyhadu alla ilaha illallah itu zat, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu sifat. Setelah mereka sadar bahwa mereka itu ada karena diadakan oleh Allah, semua masalah dipasrahkan kepada Allah, ikhlas, lepas. Kalau ikhlas itu lepas, tidak ada beban yang ada di dalam diri mereka, karena kebanyakan penyakit itu karena beban dalam kehidupan. Setelah membaca syahadat, setelah itu mereka membaca hamdalah. Setelah membaca syahadat, membaca sholawat, karena setiap doa apapun itu harus diawali dan diakhiri dengan sholawat. Karena doa apapun kalau tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat tidak akan pernah sampai kepada Allah. Terus yang kedua, yang ketiga, membaca hamdalah. Ini ada di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Setelah membaca hamdalah, setelah itu baru berdoa. Nah, setelah berdoa ditutuplah dengan surat Yasin yang terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lakum fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan sudah jelas pengobatannya dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat. Kita mendoakan seseorang, orang yang datang ke sini minta didoakan, ya sudah didoakan. Pengobatan yang paling baik itu dengan Al-Quran dan sholawat. Lalu kalau sampean tanya ilmunya apa? Ilmunya menggunakan Al-Quran dan sholawat. Udah belum? Aku udah diem terus tuh dari tadi. Jenengan, ini aku tahu. Karena tadi siang kita habis live, terus tahu aku mau datang ke sini. Jadi jenengan seolah-olah udah di-set seperti ini. Karena tahu aku mau datang. Iya. Aku tahu ini strategi dari sampean. Ya kan, biar seolah-olah tidak ada perdebatan, biar aku nggak bisa mendebat, biar aku nggak ada bisa berkutik seolah-olah di sini. Ya kan? Karena sementara yang aku lihat jenengan ngomong juga ada pengobatannya yang pakai keris lah, yang pakai tanah lah, yang pakai apa. Nyatanya begitu kita kesini nggak ada tuh praktek seperti itu. Ada tadi nih, lihat kameramannya. Sayang tadi itu kemarin keburu-buru masuk ke dalam. Ada tadi langsung. Itu juga sekarang lagi pengobatan. Nanti setelah ini lihat dulu pengobatan di sana bagaimana. Sedang diterapi dengan menggunakan kunir, dengan menggunakan madu. Nah, ada. ini kalau ini herbal. Ini herbal. Ya kan, jamu atau herbal itu mah udah umum, itu mah udah biasa. Ya sedangkan yang aku lihat jenengan itu kenapa saya datang ke sini? Karena kontroversialnya seorang Gus Samsudin. Begitu kita lihat jajar, jenengan silakan kalau mau penasaran datang ke sini. Begitu aku datang memang disambut baik, kita dibolehkan masuk. Benar teman-teman, aku ngakui kalau memang kita diizinkan masuk ya. Kita diizinkan masuk. Kita mau diizinkan rekod juga. Tapi memang sepertinya udah disiapkan gitu loh. Sepertinya udah disiapkan, jadi cuman dengan sholawat, dengan ayat-ayat suci Al-Quran, biar aku tuh nggak bisa mendebat mana yang digunakan biasa untuk praktek gitu loh. Ya tadi kan keris ada di samping saya. Itu namanya keris Banyu Sengkelat, saya tadi ada. Di sampingnya ada kendi, di sampingnya tadi ada dupa, samping-sampingnya ada pasien saya. Kok masih dipertanyakan? Kalau panjenengan pengen melihat sesuatu hal yang memang biasa terjadi, ya sudah, sama di sini aja 1 bulan. Kalau nggak mungkin juga kan 1 bulan saya itu bisa menyiapkan, kan enak ya, makan saya kasih wes, atau panjenengan tempat tinggal kalau nggak mau di sini, di mana, kalau mau lihat di sini 1 bulan pun nggak apa-apa, ada juga tempat di sana, ya enak tak? Jadi sama kalau mau di sini, mau benar-benar mencari kebenaran di sini, 1 bulan di sini saya tanggung wes. Gini aja Gus, 1 bulan di sini saya tanggung. nggak usah 1 bulanan. Malam ini yang bisa kasih lihat apa? Sorry, aku jadwal juga masih padat, bukan cuma ngurusin jenengan doang. Saya datang ke sini karena panjenengan ngomong tadi, dan saya sebagai laki-laki ada hal yang seperti itu. Kalau saya tidak datang berarti saya pengecut. Saya hanya sekedar ngomong doang. Saya sebagai laki-laki saya datang ke sini. Ada Isya Gus. Sini kita lanjut. Karena jujur, intinya saya pingin malam ini apa yang bisa coba jenengan bisa, bukan aku nuntut pembuktian jenengan harus gini-gini, enggak. Coba kemampuan jenengan sebatas apa? Biar orang tuh tahu. Jenengan, aduh, karena ada adzan soal. Teman-teman ini nggak bisa adzan aja. Jadi saya juga heran dengan sikap panjenengan itu yang menurut saya aneh ya. Anehnya bagaimana? Panjenengan pengen tahu, setelah itu saya undang ke sini, lah kok panjenengan itu masih marah-marah, kan heran saya. Nanti dulu, saya lagi ngomong belum selesai Kang, adabnya yang dijaga ya.
Ini di rumah saya. Jadi gini, kalau tadi saya mengatakan proses pengobatan dengan menggunakan media-media, baik itu kunir dan lain sebagainya, sama lalu jawab itu herbal. Ya memang pengobatan di tempat kita ini menggunakan metode 3 pilar. Yang pertama, diobati dulu psikisnya. Yang kedua, diobati non medisnya. Dan yang ketiga, diobati medisnya. Jadi kita di sini menggunakan 3 pilar. Yang pertama, psikisnya itu pikirannya ditenangkan dulu, diminta untuk pasrah kepada Allah dengan membaca syahadat yang banyak. Yang kedua, gangguannya biar hilang itu diruqyah dengan menggunakan sholawat nuridat. Nah setelah itu baru mereka diobati dengan media sarana seperti kunir dan lain sebagainya. Itu untuk medisnya gitu, karena kita memang alternatif herbal gitu loh. Jadi ada medis, non medis dan medis. Jadi nggak semuanya. Sampai pengennya itu kayak orang-orang itu keluar keris begitu, keluar paku kayak begitu, atau kesurupan atau bagaimana. Ketika terjadi hal semacam itu di luar dari keinginan kita, di luar dari kemauan kita. Saya bisa aja nyeting ketika panjenengan datang gitu, terus ada yang saya keluarkan kerisnya kayak gitu. Tapi kan bukan seperti itu. Itu namanya bukan real pengobatan. Itu hanya untuk settingan, hanya untuk trik saja, hanya untuk supaya viral saja. Kalau saya mau bikin viral seperti itu bisa dengan datang tadi saya nyuruh orang. Tapi kan saya lakukan. Kenapa? Karena memang hal-hal terjadi hal semacam itu terjadi ketika di luar dari kekuasaan kita, keluar dari kemampuan kita. Kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita bacakan sholawat Al-Fatihah. Ketika ada yang punya gangguan sihir, keluar paku dari mulutnya itu ada. Kalau panjenengan benar-benar, ini demi Allah ya, ini bukan settingan, bukan trik. Besok kalau jenengan tetap mau berada di sini, kita datangi bersama-sama orang yang namanya Bu Suprihatin. Ada paku di dalam kakinya, ada paku di dadanya, bukan di dalam ususnya. Kang Adi, bukan settingan, bukan real. Loh, masih nggak percaya kayak gitu kan? Berarti dia bukan mencari kebenaran, tapi nyari pembenaran. Gaya apa tubuhnya aja udah nggak enak kan gitu. Sekarang mau cari kebenaran apa pembenaran? Saya tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi beliau ngelesnya pinter banget, cara ngomongnya itu tertata rapi. Jadi seolah-olah itu beliau itu benar, seolah-olah ngeset kata-katanya itu indah banget. Jadi biar seolah-olah saya tuh kena sekak tuh, nggak bisa ngomong. Ya, seolah-olah dibikin seperti itu. Jenengan memang luar biasa. Tak akui dalam berstatement saat ngobrol itu keren. Ya, sedangkan faktanya saat kita melihat. Mana faktanya? Tanya mereka semua. Jenengan yang, aduh. Itu faktanya mereka semua tuh. Ya kan seperti itu. Ada saya nggak bisa nyebut seseorang ya. Saat jenengan di tempat A, di tempat B, di tempat C, di konten A, konten B, konten C, ada yang bisa ngeluarin ini, bisa ngeluarin itu. Yang notabene itu ya aku males bongkar-bongkar aja. Saya bukan orang yang konten kreator yang bongkar trik-trik orang, bukan yang seperti itu. Ya kan? Cuman saya pingin tahu panjenengan, mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan panjenengan pengobatannya real, benar-benar ngobati. Itu malah justru akan saya support, akan saya dukung. Ya kan? Tapi kalau panjenengan ngomongnya justru seperti itu, saat di belakang ngomong apa, saat saya datang ke sini ngomong apa, itu selalu berbeda. Itu luar biasa memang panjenengan ngelesnya, tak akui luar biasa, keren, hebat. Ya kan? Jadi seolah-olah begitu di sini pengobatannya ya hanya dengan ruqyah, hanya dengan doa, ya kan? Ditambah lagi dengan herbal. Ya, luar biasa lah, keren. Bisa Samsudin. Saya acungi jempol 4 deh, kalau ini saya buka sepatu 4 jempol. Pinter ngelesnya, luar biasa. Ya sudah, berarti kalau seperti ini memang yang saya cari itu bukan sebuah kebenaran, tapi pembenaran sesuai dengan opini jenengan. Karena orang itu akan beropini baik ketika hatinya itu baik, pikirannya baik. Ketika opininya buruk berarti pikirannya buruk dan juga hatinya buruk. Sudah itu saja. Jadi sudah, saya tidak akan menjelaskan apapun, karena ketika saya jelaskan pun juga tidak sampai terima. Jadi ya sudah, tidak ada kata sepakatnya, karena panjenengan memang tidak mencari kebenaran di situ. Kalau sampean mencari kebenaran, tentu panjenengan akan bertanya ke pasiennya, atau Gus, ayo datangin pasiennya, atau sampean lihat secara langsung, kan begitu. Ayo kalau mau datangin pasiennya sekarang, jangan nunggu besok. Saya masih ada jadwal lagi, saya masih acara TV, saya masih ada syuting gitu loh. Karena apa saya datang hari ini juga, karena jujur memang saya terpancing emosi tadi jenengan ngomong seperti itu saat live ya. Kalau saya tidak datang itu namanya saya pengecut, namanya saya banci kalau ya.
Karena jenengan ngomong seperti itu jauh, tak datengin ke sini. Saya menyuruh panjenengan untuk melihat secara langsung. Sekarang sudah sama lihat. Bahkan ada pasien sekarang saya masih menunggu. Kalau mau nemuin beliau, Ibu Suprihatin, yang di ronsen di rumah sakit Iska ada paku di dalam tubuhnya, saya kasih alamatnya, atau ngajak polisi sini, atau ngajak santri saya datangin ke sana. Kalau sama saya itu namanya settingan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih ada pasien yang menunggu saya banyak. Kalau mau nunggu sabar, ya silahkan. Tentu saya lebih mementingkan pasien saya daripada hanya untuk membuktikan sesuatu hal yang menurut saya nggak perlu dibuktikan. Mau percaya, monggo. Nggak percaya, nggak apa-apa. Karena saya tidak sakti, saya tidak bisa apa-apa. Yang sakti, yang hebat itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu yang penting keimanannya, yang penting ketakwaannya, kesabaranmu itu adalah kesaktianmu. Itu prinsip saya. Dan saya tidak pernah memaksa orang lain supaya percaya dengan saya. Mau percaya, monggo. Nggak percaya, nggak apa-apa. Itu aja. Saya tanya sedikit, jangan jawab sedikit, nggak usah panjang lebar. Siap? Monggo. Sampai sekarang Gus Samsudin masih membuka praktek pengobatan? Saya dari dulu Masih atau enggak? mereka datang untuk bersilaturahmi. Yang mendoakan itu saya, yang mengobati itu Allah. Jadi kalau saya mengobati itu salah. Oke. Paham? Tapi masih ada praktek pengobatan? Mereka datang silaturahmi saya terima. Oke. Yang kedua, masih mengobati pasien dengan media keris? Seperti yang saya lihat tadi. Di samping saya ada yang namanya keris baju sengkelat. Ada dupa, ada kendi. Saya mendoakan orang dengan Al-Quran dan sholawat. Ini semuanya adalah sarana, termasuk tangan saya, mulut saya, nafas saya, ini semuanya adalah sarana, termasuk kunir dan madunya. Masih mengobati orang dengan keris? Saya mengobati seseorang dengan Al-Quran dan sholawat. Berarti sudah tidak mengobati orang dengan keris? Insya Allah tidak. Nah, tadi gunanya ada keris apa? Keris itu adalah ageman. Keris itu adalah ageman. Kalau orang Jawa, sama-sama kayak punya pegang HP, sampean pegang kunci dan lain sebagainya. Untuk penguat atau untuk sebagai ageman jenengan, penenang. Namun kemana-mana kalau nggak bawa HP kan nggak tenang. Saya orang Jawa, ya ada pusaka yang saya pegang. Masih narik pusaka di dalam tubuh orang? Saya sampaikan demi Allah ini. Dari dulu saya tidak pernah narik pusaka dalam tubuh orang. Ya, yang kalau di dalam tubuh orang katanya ada keris? Itu namanya salah paham. Yang ketika saya meruqyah orang lalu keluar paku dari mulutnya, itu saya bukan menarik pusaka dari dalam tubuhnya. Itu keluar sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mendoakan seseorang, membaca doanya semuanya, saya membaca Rotibul Haddad, lalu ketika itu ada yang dohir di dalam tubuhnya atau di sekitarnya, itu bukan dari dalam tubuhnya. Contoh, gangguan sihir yang menggunakan tanah kuburan atau yang menggunakan kekuatan angin, semuanya terbang merah, itu ada sesuatu hal atau buhul di dalam rumahnya, lalu dohir di dalam sekitaran tubuhnya, itu bukan di dalam tubuhnya, tapi yang mengganggu di dalam dirinya. Jadi jangan salah paham. Ada seorang terkena sihir, ada pusaka ataupun banaspati yang menyerang dalam rumahnya, biasanya meledak di atas rumahnya, ada gangguannya di sana. Ketika didoakan di sini, ada yang keluar dari dalam tubuhnya, seumpamanya itu bukan dari tubuhnya, tapi ikatan atau khut kalau dalam Al-Quran yang menjadi buhul atau ikatan menjadi penyakitnya. Jadi jangan salah paham. Ini loh, orang yang tidak tahu tapi nggak mau tahu dulu, belajar dulu baru ngomong ketika ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya. Tidak seperti itu. Satu pertanyaan terakhir. Saya tidak akan mendebat seluruh pertanyaan sampean, jawaban dari sampean. Saya tidak akan ada debat di sini. Saya hanya ingin jenengan menjawab. Boleh jujur, boleh tidak jujur. Pertanyaan terakhir. Dan sini Gus. Iya, monggo. Sampean mengobati orang, pernah kan yang keluar paku ataupun kawat atau apapun? Iya. Apakah itu settingan? Demi Allah, demi Rasulullah, yang orang Ibu Suprihatin keluar paku dari mulutnya, keluar paku dari kakinya, yang tanpa luka, itu real. Oke guys, kita udah dapat jawaban beberapa. Dan ini nanti dulu, jangan diputus dulu. Dan ini boleh datang ke sana bersama Babinsa sini atau polisi sini, datang ke sana, atau boleh tanya ke kecamatan sana, boleh tanya ke dokternya. Dan demi Allah, insya Allah akan saya pertemukan dengan jenengan, atau panjenengan ke sana dulu. Silahkan. Oke, kita udah dapat beberapa jawaban karena yang selama ini banyak orang pertanyakan. Tadi saat saya tanya apakah masih buka pengobatan, ya kalau ada yang silaturahim. Yang kedua,
saat saya ada pertanyaan apa mah masih mengobati dengan keris dan lain-lain, beliau menjawab belibet-belibet macam-macam diputar-putar. Tapi ketika saya tekankan apakah masih mengobati pengobatan dengan keris, dia jawab udah enggak, ya kan. Dan apakah benar kalau orang yang keluar paku dari dalam tubuhnya, dia jawab demi Allah itu real. Ya udah, terus aku mau ngomong apa lagi? Kalau saya tidak percaya mendebat, nanti dibilangnya di sini saya hanya cari pembenaran. Ya dong. Kalau saya mendebat nih, pasti beliau akan jawab, oh jangan berarti datang sini hanya mencari pembenaran. Walaupun faktanya sampai saat ini saya tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi di dalam Padepokan Samsudin. Zong, Col, tahu Col? Tahu. Zong, nol. Karena yang sampean cari bukan sebuah kebenaran, tapi sampean mencari sebuah pembenaran. Kayak sampean mencari sesuatu hal yang bisa sampean salah-salahkan, kan begitu. Terus sekarang yang mau saya salahkan apa? Bagaimana salahnya dek mana, kan begitu. Santri ngaji, pengobatan di tempat terbuka, salahnya dek mana? Enggak. Saya tahu sampean itu mencari sesuatu hal yang salah, yang bisa sampean salahkan, yang bisa sampean goreng nanti di media, akhirnya sampai nanti viral dan terkenal. Loh, apa yang saya goreng di sini? Apa yang ya makanya dari tadi bahasa sampean kan kok pengobatannya begini aja, terus seperti apa yang sampean cari itu seperti apa? Kalau memang adanya seperti ini, apakah ya setiap orang yang diruqyah itu terus keluar paku? Atau saya sampean seolah-olah supaya saya itu membuat supaya keluar keris dari tubuhnya? Ya kalau memang itu nggak ada, apa ya mau diada-adakan, kan gitu. Kita di sini tuh apa adanya. Oke. Jadi yang saya lihat dari ini setiap hari ya begini, bukan ini karena di setting saya mau datang. Makanya 1 bulan di sini. Dan Mas Andi, sampean sebagai asisten saya, beliau kalau mau 1 bulan di sini, walaupun saya nggak bisa ngasih uang, tapi saya menanggung beliau. Mau tidur di hotel saya tanggung, mau tidur di sini saya tanggung. Yang penting beliau mau di sini, mau pagi di sini sampai sore sampai malam, silahkan untuk melihat semua kegiatan saya. Bahkan saya pergi kemana-mana ikut, ayo. Sebentar lagi saya ada undangan dari seseorang yang nantang saya. Biasanya sudah nggak saya syuting karena apa? Karena saya nggak mau menampilkan suatu hal yang kontroversi. Nggak saya syuting, ada yang nantang saya, nanti saya keluar. Kalau mau ikut silahkan. Kalau panjenengan semuanya pengen, namanya takdil ya bahasanya, takdil kalau di saya itu, atau mendohirkan pusaka. Mendohirkan pusaka itu enggak kok mendohirkan begini itu hanya trik saja. Mendohirkan itu yang pertama harus paham tempatnya, yang kedua harus paham penghuninya, yang ketiga apa yang disembunyikan oleh goibnya juga harus tahu. Jadi enggak asal di sembarang tempat didohirkan, kan begitu. Kalau di sana nanti terus panjenengan menunjuk saya pengen didohirkan di sana atau di mana, atau di tackle atau di mana, yang penting posisinya di tempat kegoiban tersebut, atau kalau kita bilang itu di kerajaannya, itu baru bisa. Insya Allah kalau Allah mengizinkan, insya Allah bisa. Jadi paham? Kita buktikan berani. Siap. Kan kayak itu kan enak. Kalau bisa, saya tahu isi hatinya jenengan itu, saya tahu. Loh. Bukannya saya itu sok sakti, bukan. Saya tahu hatinya jenengan itu bagaimana, saya itu tahu. Dan saya harap ini walaupun direkam, bukan hanya sekedar konten, bukan sekedar hiburan, bukan hanya untuk mencari ketenaran atau keviralan, tapi benar-benar untuk mencari kebenaran. Pada akhirnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Terserah jenengan mau marah atau apa. Yang penting saya nerima jenengan. Jenengan masih ragu sama saya tahu kok jenengan itu ragu sama saya. Bukan masalah ragu. Enggak, sudah nggak usah ditutup-tutupi. Pinter banget. Bahasanya itu ragu, menyepelekan, dan sampean itu seolah-olah itu menganggap ya orang lain itu nggak sesakti jenengan kan gitu. Ini namanya suuzon. Justru panjenengan udah menjas kalau saya itu ragu. Saya menyampaikan yang ada di hati saya, yang saya rasakan. Jadi kalau memang tidak ya sudah, kan yang penting saya jelaskan langsung. Orang Jadi itu kelihatan dari hatinya ya seperti itu, yang keluar dari mulutnya ya seperti itu. Makanya saya sampaikan ke jenengan supaya jenengan itu tahu kalau kita membicarakan di belakang orang, nah itu baru yang namanya suudzon. Kalau kita di depan berarti kita minta penjelasan biar tidak salah paham, kan begitu ya. Jadi alasannya cukup keren guys. Sesuatu hal yang bisa ngomong sama orang Jakarta tidak mungkin saya lakukan. Aduh. Saya di sini sebulan guys. Saya bekerja, saya punya kewajiban, saya punya kontrak dengan salah satu manajemen yang tidak. Ya wajar artis TV ya, kita kan orang kampung. Ya mintanya sebulan guys. Gini aja, pokoknya saya tunggu, silakan. Aku juga tidak mau mengganggu. Kalau mau melanjutkan panjenengan, mau pengobatan, mau melanjutkan apa, yang maaf buat saya bullshit. Ya terserah, ya udah saya melanjutkan pengobatan.
Tapi saya kalau mau sampean merekam ya silahkan. Saya melakukan pengobatan dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat. Medianya madu dan kunir dan media yang lainnya. Kalau dianggap mursyid itu urusan dia. Yang penting bukan urusan saya. Mursyid apa sih tadi? Bullshit. Ya itu urusan kamu ya. Urusan kita berdoakan aja wis. Gitu aja saya. Yes. Terserah saya sudah kayak gitu. Nanti kalau mau ikut ya ikut aja gitu aja ya. Ya sudah gitu aja. Kita lanjutkan pengobatan saja. Karena kalau ngurusin orang gitu nggak akan selesai nanti. Nggak akan selesai ngurusin orang debat. Assalamualaikum. Sayang, cium. Mau beli apa? Dang, beli bebek dang. Nggih, monggo. Mohon maaf nggih. Saya tidak melayani debat. Saya tidak melayani debat. Silahkan beliau nggak percaya, silahkan beliau mendebat saya, tapi insya Allah saya menjauhi perdebatan karena yang menang akan jadi arang, yang kalah jadi abu. Beliau dari tadi nggak percaya dengan pengobatan Gus Samsudin, nggak percaya dengan, ya memang saya nggak minta untuk dipercaya, enggak. Saya nggak minta untuk dipercaya. Mau percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Contoh beliau dari Aceh datang ke sini. Alhamdulillah hatinya sudah tenang. Ya alhamdulillah. Beliau di sini. Ya sudah alhamdulillah gitu aja. Beliau dari Brunei langsung dari sini. Jadi alhamdulillah gitu aja. Masalah percaya nggak apa-apa. Kalau saya mengobatkan pengobatan dengan menggunakan semuanya kunir, madu, keris ini kan hanya sebuah sarana. Doanya kepada Allah. Menggunakan tanah, dedaunan, itu katanya trik. Katanya trik. Kersane nggih. Loh, saya itu Bu ya, melakukan pengobatan itu sudah 5 tahun yang lalu. Dan pasien saya itu lebih dari 5.000. Kalau saya itu menipu, pasien itu pasti pertama nggak akan suka, besoknya sepi nggak akan datang. Lah ini pasien malah tambah datang, tambah banyak. Ada yang bapaknya ngajak istrinya, ngajak anaknya, ngajak tetangganya. Loh, kayak gitu loh. Orang kalau melakukan penipuan lama-lama sepi sendiri tutup. Iya tak? Kalau melakukan penipuan pasti lama-lama sepi terus tutup. Lah ini bukannya tambah sepi, tambah rame kok. Yang baik akan tetap baik lah insya Allah, enggak apa-apa. Ya mohon maaf tadi ada Kang Adi yang apa namanya, intinya nggak sabar pengen ngajak narik pusaka gitu. Ya kalau mau nungguin saya nggak apa-apa. Dan ibu-ibu bapak-bapak kalau mau ikut ya ayo, kita nanti insya Allah saya nurut beliau, mau ngajak kemana saya siap. Saya biarkan beliau yang nunjuk tempatnya, bukan saya. Nanti kalau saya dikira nempatin barang di sana, lihat gitu. Biarkan beliau aja yang nunjuk di mana. Beliau pengennya di Blitar itu di mana, gitu aja. Nanti Mas Andi biar ikut ya. Biarkan beliau nunjuk sendiri di mana. Saya tak ngikut aja. Nanti kalau saya yang menunjukkan tempatnya, nanti saya dikira masang-masang. Bukan setting-settingan ini, bukan setting-settingan, bukan juga konten-konten, bukan juga biar viral, enggak. Beliau menghina saya. Kalau untuk viral loh ya, saya dihina-hina apa ya mau. Bahkan sama yang itu juga katanya saya settingan. Loh kalau saya settingan, masa saya dihina sampai padepokan saya ditutup, masa itu ya settingan? Kan kayak gitu. Tapi kalau beliau kan mau datang langsung masuk ke dalam, walaupun menghina saya, menyerang saya, mengatakan saya itu nggak bisa apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau settingan, masa wong settingan gelem dilok-lok nih. Wong santri kuake apa ya izin.